Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Faliqal habbi wan nawa wa khaliqal 'abdi wa ma nawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan haram yang penuh berkah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan ilmu, keberkahan majelis taklim, keberkahan umur yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga sampai bulan Ramadan kita jumpa ya. Ramadan ke Ramadan, dan juga dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita, diri kita, keluarga kita, jamaah kita, sehingga bisa istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan semuanya nanti husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa hikmah ya di bulan Rajab, dan satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ya, bahwa para ulama telah sepakat bulan Rajab ini termasuk bulan mulia, bulan agung, salah satu dari 4 ya bulan-bulan haram ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Rajab ini sebagai bulan yang masuk dalam kategori minha arba'atun hurum ya, 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam riwayat disebutkan beliau fokus meminta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ya. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami berjumpa pula dengan Ramadan. Ini menunjukkan betapa agungnya dan mulianya amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan Rajab ini ya. Dan banyak hadis yang disebutkan oleh para ulama, ada yang hadisnya dhaif, ada yang hasan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah satu peristiwa yang disebutkan di dalam kitab At-Tabsirah ya, bahwa Nabi SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan turun satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ya, surat yang secara tegas menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Qadhil Iyad ya, Imam Qadhil Iyad, kitab Asy-Syifa, ada satu pelajaran yang
sangat penting ya. Dan ini dimasukkan sebagai pelajaran adab ya. Bagaimana seluruh makhluk itu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hendak berangkat untuk di Isra Mi'rajkan, utiya bil buraq ya, maka kendaraan yang bernama buraq itu didatangkan. Jadi ketika itu buraq yang datang ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu disebutkan dalam hadis adalah mulajjaman musarrajan ya. Jadi itu memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan yang ideal ya, yang itu sudah diberikan alas ya di punggungnya supaya Nabi nyaman untuk duduk di situ. Tetapi buraq ini keadaannya tidak tenang ya. Jadi geser sana, geser sini gitu. Di hadapan Nabi itu ya. Sehingga fastas'aba alaihi. Jadi Nabi itu ketika mau naik ke buraq itu agak sulit gitu. Karena goncang-goncang gitu ya. Jadi buraqnya itu tidak anteng gitu ya. Jadi masih agak goncang sehingga Nabi agak kesulitan untuk naik. Melihat seperti itu, malaikat Jibril tidak diam. Ini hadisnya sahih ini ya. Maka faqala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata sama buraq tadi. Buraq diceramai oleh malaikat Jibril, dinasihatin. Abi Muhammadin taf'alu hadha. Abi Muhammadin taf'alu hadha. Wahai buraq, apakah kamu berani ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau mengerjakan seperti ini ya. Fama raqibaka ahadun, tidaklah menaikimu seorang pun, akramu 'alallah minhu, orang yang lebih mulia ya di sisi Allah daripada Nabi. Enggak ada orang yang paling mulia yang pernah naik di punggungmu melainkan Nabi ini. Jadi malaikat Jibril ingin mengajarkan adab gitu. Farfadda araqan. Seketika itu ya buraq langsung keringetan ya. Langsung keringetan. Keringetan dalam arti beliau itu langsung tersentuh gitu ya. Apakah dengan Nabi Muhammad engkau seperti ini gitu. Artinya kok enggak anteng gitu ya. Nabi naik kok masih agak goncang-goncang gitu ya, masih gerak-gerak gitu. Ya. Disetop oleh malaikat Jibril, dinasihati, tidak ada orang yang lebih baik, lebih mulia yang naik ke punggungmu melebihi Nabi, enggak ada. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi menurut Imam Qadhil Iyad yang meriwayatkan hadis ini ya, beliau mengingatkan kepada kita ya, buraq saja ya yang tidak punya akal gitu ya, itu ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diajari malaikat Jibril untuk beradab gitu ya. Ya, beradab kepada Nabi. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana dengan kita sebagai umatnya, yang ngaku sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan setelah itu tidak berani lagi buraq ini ya melakukan hal-hal ya atau menggerakkan sesuatu yang itu membuat sulit Nabi. Makanya buraq itu kalau menuruni satu medan yang turun itu kaki depannya panjang ya. Gitu. Dan seterusnya begitu sehingga Nabi enggak jungkir. Ya, diriwayatkan dalam hadis itu seperti itu. Saking apa? Saking takzimnya buraq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini pelajaran yang paling penting ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ya. Makanya oleh karena itu jamaah sekalian, jadi
ulama-ulama hadis kemudian menulis bab-bab secara khusus ya, kitab-kitab secara khusus ya, yang membahas tentang bagaimana pentingnya kita punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pendidikan adab ini sangat penting ya. Untuk apa pinter kalau tidak punya adab kan gitu, keblinger akhirnya kan ya. Jadi oleh karena itu menurut Imam Qadhil Iyad itu adab ini sangat penting sekali, khususnya adab kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu pentingnya pelajaran adab adalah kita kembali membuka sejarah tadi ya, bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan juga peristiwa Mi'raj. Yang menurut Imam Ibnul Jauzi ya, dalam kitab At-Tafsirah itu beliau merojihkan pendapat bahwa itu terjadi di bulan Rajab ya. Dan menurut Imam Ibnul Jauzi itu 27 Rajab, dan beliau meriwayatkan dengan sanad hadisnya. Walaupun ini terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara ulama ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah yang bulan Rajabnya ya, karena saya membaca kitab At-Tafsirah di sini ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada satu pelajaran penting, yaitu pelajaran tadi beradab sebelum beramal. Jadi sebelum berangkat ya, sebelum berangkat Buraq ya, yang membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dikawal oleh malaikat Jibril, pelajaran pertama kali dan paling pertama itu adalah pelajaran adab tadi ya, pelajaran adab. Apakah ya dengan Nabi Muhammad SAW kamu bersikap seperti ini? Nah, itu teguran malaikat Jibril. Apakah kamu berani bersikap seperti ini kepada Nabi SAW Abi Muhammadin taf'alu hadza ya? Apakah kamu berani seperti ini bersikap dengan Rasulullah SAW? Setelah itu nggak berani, Buraq nggak berani ya, nggak berani, dan dipahamkan Buraq itu tentang masalah adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, makanya dulu jamaah ya, seperti Imam Malik rahimahullah ya, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau itu kan seumur hidup ya berada dan mengayomi umat sebagai Imam Darul Hijrah, imamnya orang ahli Madinah, imamnya Masjid Nabawi ya, dan imamnya ahlul hadis ya, dan yang membacakan hadis Muwatta ya di Masjid Nabawi yang berdampingan dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Imam Malik nggak berani meninggikan atau mengeraskan suara beliau ya. Imam Malik nggak berani ya, karena adab kepada Rasulullah, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian meninggikan suara kalian di sisi Nabi, itu berlaku baik ketika Rasulullah SAW masih hidup ataupun sudah wafat, itu masih berlaku. Makanya walaupun Nabi ya sudah dimakamkan di situ ya, Imam Malik nggak berani juga meninggikan suaranya ya. Kenapa? Ta'zim ya, ta'zim. Bahkan saking ta'zimnya Imam Malik, Imam Darul Hijrah itu ya, suatu ketika ya beliau itu sedang menyampaikan hadis ya, membacakan kitab Muwatta itu, kitab hadis Muwatta itu ya. Di tengah-tengah beliau sedang menyampaikan dan membacakan kitab hadis itu, tiba-tiba Imam Malik itu wajahnya menahan sesuatu gitu ya. Jadi sampai memerah gitu ya. Dikira marah gitu, tapi padahal beliau sedang menahan sesuatu ya. Selesai menyampaikan pengajian hadis Muwatta ya, ada yang memberanikan diri untuk bertanya, dan ternyata
jawaban Imam Malik adalah, aku tadi ketika menyampaikan hadis dan membacakan hadis Nabi, aku tidak berani teriak. Aku tahan karena saat itu aku digigit kalajengking. Jadi Imam Malik itu digigit kalajengking itu enggak langsung heboh teriak gitu, enggak. Ditahan itu ya. Karena adabnya beliau ya, beliau sedang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa ya akhlak adab para ulama-ulama kita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini pelajaran yang sangat penting jamaah ya. Jadi pelajaran yang sangat penting yang berkaitan dengan adab ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali ya pelajaran yang dijumpai oleh Rasulullah SAW dan diajarkan untuk kita semua ya. Contoh misalkan ya, dalam riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu syafahahum bimaqarid min nar, bimaqarid min nar. Aku pas malam diisrakan. Jadi Isra itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu di tengah perjalanan jamaah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melewati ala qaumin, ditampakkan kepada Nabi ada sekelompok kaum ya, sekelompok manusia, tuqradu syafahahum bimaqarid ya, yang lidahnya itu dipotong-potong ya, digunting-gunting pakai gunting api itu. Qultu man haula, kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril ya, siapa mereka? Man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu ya? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, khutaba'u ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatsluna al-kitaba afala ya'qilun. Nah, ini peringatan bagi kita semua jamaah, yaitu mereka itu para khotib ya, para penceramah ya. Saya dan jamaah semua ini diingatkan dengan hadis ini juga ya. Hati-hati kita sebagai guru, sebagai orang tua ya, sebagai khotib, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai tokoh, public figure dan seterusnya, yang semua punya lisan, punya lidah yang berbicara tentang kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Semua orang sekarang punya media sosial yang biasa dijadikan sebagai sarana untuk dakwah, sarana kebaikan, mengajak kepada orang lain. Nah, salah satu peringatan yang diingatkan dalam hadis ini adalah mereka itu ahli dalam retorika ya. Mereka termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik ya. Tetapi masalahnya adalah wa yansawna anfusahum, mereka melupakan diri mereka, melupakan keluarganya ya, dirinya dilupakan ya. Jadi pandai retorika tetapi tidak pandai beramal. Ini juga problematik ya.
Dan ancamannya tadi dahsyat itu, digunting ya. Lidahnya dipotong pakai gunting api neraka, wal iyadu billah ya. Mudah-mudahan makanya kita mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah hidayah, keberkahan, bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan ya. Sehingga antara ilmu dan amal tidak terpisah di dalam kehidupan kita ya. Mereka itu membaca kitab tetapi mereka melupakan diri mereka. Apakah tidak mereka itu berakal ya? Ini hal yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keprihatinan beliau ya, melihat sosok ya, sekelompok manusia, public figure ya, atau orang-orang yang pandai dalam retorika tetapi nol dari sisi amaliyah ya, dari sisi amal ya. Mengucapkan apa yang tidak dikerjakan, akhirnya dipotong lidahnya dengan gunting-gunting dari api neraka ya. Itu peristiwa ya yang diingatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi oleh karena itu ya, dari pelajaran ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran-pelajaran. Makanya dalam peristiwa itu diawali dengan kalimat apa? Lafaz apa? Subhanalladzi asra ya. Tasbih itu ya. Ini maksudnya apa? Bagaimana peristiwa ini ya, itu diawali dengan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam persekutuan ya, mensucikan dari segala hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Suci ya. Maha suci dari apa yang mereka sekutukan ya. Makanya ketika ada kalimat tasbih itu berarti menunjukkan setelahnya ya, itu adalah sesuatu perkara yang sangat agung ya. Artinya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi peristiwa Isra ini dan juga peristiwa Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat besar ya. Karena apa? Tandanya diawali dengan kalimat apa? Subhana ya, subhana ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah sekalian. Nah, kemudian jamaah sekalian, saya tidak akan menyebutkan panjang lebar, hanya beberapa pelajaran saja ya. Nah, kemudian dari peristiwa perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu banyak sekali peristiwa-peristiwa tadi. Salah satunya tadi peristiwa di mana Nabi tadi melihat seorang yang dipotong-potong lidahnya ya. Mereka adalah orang yang pandai berbicara, pandai retorika, tapi nol dari sisi pengamalannya. Dan juga masih banyak lagi jamaah ya, banyak lagi apa yang dilihat oleh Nabi SAW yang itu sering disebutkan oleh para penceramah ya, para dai, dan juga disebutkan dalam buku-buku, kitab-kitab yang berbicara berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya adalah setelah itu Nabi di-mi'rajkan ya. Di-mi'rajkan ya. Jadi peristiwa naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari bumi ini ke Sidratil Muntaha. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari peristiwa Mi'raj itu jamaah ya. Dari peristiwa Mi'raj itu di masing-masing langit jamaah ya, itu ada pintunya ya. Jadi langit 7 itu di masing-masing langit itu ada pintunya ya. Yang mana dari pintu-pintu itulah jamaah ya, setiap harinya kita ini, amalan-amalan kita ini kan sebenarnya naik ya. Ya. Naik ke langit amalan kita ini. Ya. Ilaihi yas'adul kalimu at-thayyib ya. Jadi naik itu. Jadi kalau seandainya ya ditampakkan
kepada kita semua setiap hari misalkan ditampakkan bagaimana gelombang amal ya manusia yang naik setiap hari, lalu lalang naik dari bumi ke langit itu, kalau seandainya ditampakkan itu sangat sibuk sekali ya. Jadi sangat padat sekali arusnya dari bumi ke langit. Proses naiknya amal manusia ya. Wal amalu salihu yarfa'u ya. Dalam surat Fatir ayat 10 itu kan amal soleh itu dinaikkan oleh Allah. Itu setiap hari jamaah ya. Jadi amal kita itu mi'raj setiap hari ya. Setiap hari itu yang mi'raj itu ya, tidak hanya Nabi SAW yang secara fisik beliau mengalaminya ya, tetapi umatnya Rasulullah SAW setiap hari amalnya itu mi'raj ya, naik gitu, dilaporkan ya. Makanya pelaporan amal kita ini itu diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu harian jamaah. Waktu harian itu adalah amal kita dinaikkan, dilaporkan itu ba'da sholat subuh sama ba'da sholat asar ya, pagi dan petang ya. Pagi dan petang itu 2 kali sehari itu naik amal kita itu ya. Makanya jamaah setiap hari itu pertemuan 2 kloter malaikat, malaikat siang dan malaikat malam ya. Itu ketemunya di waktu pagi ya, di waktu pagi. Mereka bertugas untuk apa? Menaikkan amal ya. Makanya malaikat-malaikat 2 kloter ini yang bertemu, mereka saling berdoa ya. Doa yang pertama ya, mereka berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti rezeki yang lebih baik, ganti keberkahan dari orang-orang yang munfik ya. Munfiqan, orang yang rajin sedekah, rajin infak. Itu didoain malaikat. Wa a'ti mumsikan talafan. Nah, sambungan berikutnya, dan berikan orang yang mumsik, orang yang menggenggam hartanya, kikir ya, alias kikir. Talafan itu artinya kehilangan, kebangkrutan, kerugian. Itu doa malaikat loh, setiap hari begitu ya. Itu beriringan ketika terjadi pergantian kloter, 2 malaikat yang jaga siang dan malaikat yang jaga malam. Itu sama-sama mendoakan ya. Itu naik setiap hari jamaah. Harian, di-upgrade, di-mi'rajkan amal kita ini, dinaikkan ya, dilaporkan. Nah, kemudian ada yang sifatnya pekanan. Nah, pekanan itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Itu pekanan pun 2 kali ya. Hari Senin dan juga hari Kamis. Itu amal mi'raj juga dinaikkan ya, dilaporkan ya. Makanya Nabi SAW senang kalau puasa Senin dan Kamis ya. Karena aku senang kalau amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa ya. Senin dan Kamis. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang sifatnya ya, ada yang sifatnya itu tahunan ya, ada yang sifatnya tahunan. Nah, sebagian riwayat itu dilaporkannya adalah ketika bulan Sya'ban ya. Sebagian ulama berpendapat itu adalah malam nisfu Sya'ban ya. Itu dilaporkan, di-upgrade ya. Sebagian ulama lagi mereka meriwayatkan bahwa itu adalah pada malam Lailatul Qadar ya. Jadi ada laporan-laporan amal yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya harian, pekanan maupun tahunan ya. Nah, ini. Jadi bahkan ya, ketika manusia itu telah habis amalnya ya, alias nyawanya sudah sampai di tenggorokan ya. Nah, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka yang tersisa adalah bekas-bekasnya. Yang tersisa adalah bekas-bekasnya. Makanya kata Ibnu Katsir dalam tafsir itu dijelaskan, kalau ada seorang muslim ya, orang yang ahli ibadah, ahli sholat, itu ketika dia wafat, ketika meninggal dunia, itu tempat sujudnya pada nangis itu. Tempat-tempat sujudnya itu pada nangis. Kenapa? Merasa kehilangan, ya. Merasa kehilangan. Jadi bekas-bekas kebaikannya itu merasa kehilangan, pada nangis itu, ya. Itu bagi orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Makanya kalau kita sholat sunnah jamaah itu disunnahkan untuk memperbanyak tempat gitu ya. Artinya kalau kita sholatnya tadi di sini, kita sholat sunnahnya pindah sana, dan seterusnya. Itu supaya banyak bekas kebaikan kita, ya. Banyak bekas kebaikan yang kita tanam, yang kita injakkan di muka bumi ini, ya. Sebelum kita dikebumikan oleh Allah, sudah banyak bekas di muka bumi ini, ya. Karena bumi ini akan ditanya, ya. Bumi yang kita pijak ini, kalau kita tidak menanam bekas-bekas kebaikan, bumi ini akan berontak nanti, menuntut gitu, ya. Makanya Nabi memerintahkan untuk memperbanyak bekas-bekas kebaikan di bumi ini supaya naik ke langit. Ada salah seorang sahabat Ansar yang curhat kepada Nabi SAW untuk bisa pindah rumah, supaya rumahnya itu lebih dekat ke masjid, ya, karena jauh, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, saya kepingin pindah, izinkan pindah dekat Masjid Nabawi supaya salatnya lebih dekat. Kata Nabi SAW, alaikum buyutakum, nggak usah, kamu udahlah tetap aja di rumah kalian, nggak usah pindah, kata Nabi. Alaikum buyutakum, tetaplah kalian berada di rumah kalian, nggak usah pindah. Tuktabu atharukum, nah, maka kalian akan dicatat asar, bekas. Jadi bekas-bekas kalian ini dicatat oleh Allah, jalan kaki kalian ini, ya, bekas kebaikan kalian, perjalanan kalian menuju sini itu justru meninggalkan banyak bekas kebaikan, ya, jejak kebaikannya banyak. Tuktabu atharukum, ya, kalian akan dicatat, ditulis bekas-bekas kalian. Akhirnya nggak jadi pindah jamaah. Nah, ini sebenarnya hidup kita itu seperti itu, filosofi hidupnya, ya. Jadi memperbanyak, menanam bekasnya, ya. Pijakan kita di atas muka bumi ini hendaklah diisi dengan bekas-bekas kebaikan. Kenapa? Wa kullu khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah, ya. Nah, setiap langkah kita ini mau menuju kebaikan, menuju sholat, itu sedekah. Bahkan riwayat yang lain disebutkan kaki yang kita ayunkan, kaki kanan meningkatkan derajat, kaki kiri menghapus dosa, selalu begitu beriringan. Satu sisi dosanya dihapus, satu sisi derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bekas-bekas kebaikan yang harus kita tanam. Supaya apa? Mi'raj tadi, ya. Di-mi'rajkan oleh Allah, ya, dilaporkan amal kita, catatannya adalah catatan kebaikan, jamaah. Dan salah satu hikmah dari peristiwa Mi'raj ini adalah Mi'raj spiritual, ya. Bagaimana oleh Nabi SAW yang paling besar, yang paling agung ini adalah Mi'raj spiritual. Berupa apa? Salat, ya. Kewajiban salat. Kalau syariat-syariat yang lainnya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril. Syariat tentang puasa, tentang zakat, tentang jihad, ya, tentang haji, tentang semuanya lah, ya, itu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau salat langsung Nabi di-mi'rajkan, ya. Kenapa? Karena salat ini hubungan vertikal secara langsung, ya, hablum minallah, ya, enggak ada pembatas antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
makanya Nabi dipanggil langsung. Hanya saja jamaah ya, banyak orang itu terhalang mi'rajnya sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang sholatnya terhalang, tidak bisa mi'raj sampai kepada Allah karena dia dihalang oleh dirinya sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah jamaah, beliau menulis kitab yang terakhir ya. Banyak kitab yang sudah ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam semua bidang ilmu. Dalam bidang ilmu fikih dan usul beliau nulis 3 kitab besar ya. Besar ensiklopedi dalam bidang usul fikih dan fikih. Beliau tulis kitab Al-Basita. Kepanjangan beliau ringkas lagi menjadi kitab Al-Wasita. Diringkas lagi jadi kitab Al-Wajiz ya. Dalam bidang tazkiyatun nafs beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin ya, 4 jilid besar. Dan banyak sekali kitab-kitab beliau itu. Terakhir beliau peras dari semua perjalanan kehidupan beliau itu. Akhirnya beliau itu mengasingkan diri di Baitul Maqdis. Beliau ingin mengikuti Nabi. Nabi itu mengunjungi Baitul Maqdis. Beliau juga sama. Di akhir hayatnya itu Imam Al-Ghazali itu memutuskan pindah dari Baghdad untuk ke Baitul Maqdis dan menetap di sana, uzlah dan ibadah di sana. Di sela-sela beliau itu iktikaf dan tahannus ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Maka itulah menjadi akhir perjalanan Imam Al-Ghazali dan menulis kitab namanya Minhajul Abidin ya. Ini intisari dari semua ilmunya Imam Al-Ghazali dan intisari dari semua perjalanan spiritual beliau dan pengalaman perjalanan ilmiah beliau. Makanya ditulis kitab namanya Minhajul Abidin ya. Dan yang menarik ini, kitab ini kemudian disyarah oleh salah seorang kiai Jawa Timur ya. Kiai dari Kediri, saya punya kitabnya itu 4 jilid, disyarah oleh salah seorang kiai Indonesia ya. Kitab ini masyhur ya. Yang inti dari kitab itu jamaah, kata Imam Al-Ghazali ya, bahwa ketika manusia ya ingin hablu minallah ya, hubungan langsungnya dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang terhalang, terhijab gitu. Mi'rajnya tidak sampai. Sebabnya apa? Kata Imam Al-Ghazali ada 4 yang menghalangi mi'rajnya manusia sehingga tidak sampai ya, tidak sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang pertama adalah kata Imam Al-Ghazali adalah ad-dunya ya. Ad-dunya yaitu kepentingan dunia ya, yang mengalahkan kepentingan Allah ya. Kepentingan dunia yang mengalahkan kepentingan akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh hidup di dunia, bukan tidak boleh mencari dunia. Salah konsep kebanyakan manusia paradigmanya terhadap masalah dunia ini ya. Jadi dunia itu yang terhalang, menghalangi dirinya dari Allah itu ya. Kecintaannya, hubbud dunya tadi terhadap dunia itu yang menghalangi dirinya dari Allah, melalaikan dirinya dari Allah, melalaikan dirinya dari kematian, dari akhirat ya. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Jadi karena hubbud dunya. Dan ini sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa salah satu rusaknya umat ini ya, walaupun secara mayoritas mereka banyak, tapi kemudian Nabi menyebutkan itu seperti buih di lautan, banyak tetapi tidak berarti, banyak tetapi tidak ada kekuatan ya, mudah diombang-ambingkan oleh ombak kehidupan ya. Itu penyakitnya adalah wahan. Wahan itu penyakit kronis itu. Wahan itu sebenarnya penyakit yang
digunakan untuk menunjukkan kondisi seseorang yang tulangnya keropos itu. Wahan. Inni wahanal azm. Jadi makanya dulu Nabi Zakaria curhat kepada Allah, ya Allah saya ini tulangnya udah rapuh, udah keropos itu. Itu wahan. Tapi kemudian istilah ini digunakan oleh Nabi untuk menyebut satu kondisi kronis yang menyerang pada jiwa manusia sehingga lemah, sehingga keropos kehidupannya. Itu apa? Hubbud dunya. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau udah hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia, akhirnya ogah mati dia, ya, enggan untuk mati, atau lupa, atau lalai kan. Nah ini yang penghalang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau orang udah dunianya dominan di dalam hatinya, jadi berhala gitu, ya, hatinya jadi kotor. Nah kalau hatinya kotor nggak sampai kepada Allah, terhijab dia, ya. Makanya caranya adalah at-tajarrud, kata Imam Al-Ghazali, adalah terapinya harus tajarrud. Jadi seseorang itu jangan bergantung dengan kepentingan dunia, ya. Dengan kepentingan apa? Dunia. Nah, dunia ini kan isinya cuma berapa jamaah? Isinya cuma 5 ta, ya. Harta, tahta, wanita, Toyota, kuota, sekarang ditambah ta satu, ya. Dunia itu isinya itu, ya. Itu yang terkadang menghalangi seseorang pikirannya, ya. Alam ibadahnya itu kadang terganggu, ya. Karena terlalu bergantung gitu, ya. Ya. Yang dicela itu kalau bergantung tadi. Kalau punya nggak masalah, yang tercela itu bergantungnya itu loh, bersandarnya kepada dunia. Al-i'timad ala dunya, ini yang nggak boleh, ya. Bergantung itu hanya kepada Allah. Nah ini, jadi kalau orang udah bergantung i'timad ala dunya, i'timadnya ala Allah itu hilang gitu. Makanya ini hijab, kalau menurut Imam Al-Ghazali itu adalah hijab yang menghalangi seseorang sehingga tidak bisa mi'raj sampai kepada Allah. Nah yang kedua kata Al-Ghazali adalah al-khalqu, ya, kepentingan makhluk, ya, kepentingan makhluk. Jadi orang hidup kalau lebih dominan dikendalikan kepentingan untuk mendapatkan apresiasi makhluk, maka dia akan terhalang dari apresiasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak orang itu terkecoh, ya, hidupnya ini untuk mencari ridhonya makhluk daripada ridhonya Allah. Ini yang menghalangi. Waktunya habis, ya? Habis. Baru berapa? 2. Singkat, ya, 2 lagi, singkat. Yang ketiga kata Al-Ghazali adalah asyaiton, ya, kepentingan setan, atau talbisus syaitan, belitan setan, was-was, ya, setan yang masuk dalam kehidupan manusia, itulah penghalang antara dirinya, ya, sehingga tidak bisa mi'raj sampai kepada Allah. Dan yang terakhir adalah al-hawa, ya, kepentingan hawa nafsu, ya, kepentingan hawa nafsu. Nah 4 hal inilah jamaah, ya, 4 hal inilah yang kemudian menghijab seseorang sehingga tidak sampai mi'raj kepada Allah, ya. Sehingga oleh karena itu tugas kita itu tadi adalah bagaimana membersihkan, ya, atau mensucikan diri kita dari kepentingan-kepentingan dari selain Allah. Jangan sampai menjadikan Tuhan palsu di dalam diri kita, ya. Jangan sampai ada selain Allah di dalam hati kita, ya. Kenapa? Karena kalau orang menduakan Allah, ya, kepentingannya di dunia ini, itu sama aja menjadikan Tuhan-Tuhan palsu, ya, di dalam kehidupannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Coba kamu perhatikan orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan palsu di dalam dirinya berupa hawa nafsunya, ya. Mereka itu tersesat, tergelincir, dan tidak sadar kalau tergelincir, ya. Itulah, ya, jamaah sekalian, ya, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa, ya, Isra dan Mi'raj. Saya tidak menceritakan secara kronologis, ya, secara berurutan, tidak, karena itu sudah sering dibahas. Saya hanya ingin menyoroti beberapa hal yang belum banyak disoroti oleh para asatidz yang lainnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.